Seorang gadis berusia 23 tahun dipaksa menikah dengan seorang kakek lumpuh demi melunasi utang keluarganya. Ia merasa hidupnya berakhir. Sampai sebuah kotak tua terbuka, mengungkap rahasia masa lalu sang suami yang tak pernah ia bayangkan. Tapi sanggupkah ia bertahan ketika kebenaran itu justru mengubah segalanya? Hari itu terasa begitu asing bagi Alia. Udara pagi yang biasanya memberi semangat justru berubah menjadi beban berat di dadanya. Matahari baru saja naik, namun sinarnya tidak membawa kehangatan, melainkan seperti menyoroti luka yang harus ia jalani. Di hadapannya terhampar kursi-kursi yang tersusun rapi, dikelilingi tamu-tamu yang berbisik pelan sambil melirik ke arahnya. Semua mata tertuju pada dirinya. Seorang pengantin muda yang wajahnya tidak menampilkan bahagia, melainkan cemas, takut, dan penuh keterpaksaan. Gaun putih yang menempel di tubuhnya bukan lagi simbol keindahan. Bagi Alia, kain itu terasa seperti rantai. Rantai yang mengikat kebebasannya, mencekik masa depannya, sekaligus mengikatnya pada seseorang yang sama sekali tidak pernah ia bayangkan menjadi pasangan hidup. Di hadapannya, duduk seorang lelaki tua di kursi roda. Rambutnya memutih, kulitnya dipenuhi keriput, tubuhnya lemah. Dialah Rendra, lelaki yang akan resmi menjadi suaminya. Alia tidak pernah mencintai lelaki itu. Bahkan, sebelumnya ia hanya mendengar namanya secara samar dari bisikan tetangga. Namun karena utang keluarga yang menumpuk, ia harus menerima perjodohan yang lebih menyerupai pengorbanan. Ayahnya, yang terlilit utang bertahun-tahun, tidak lagi punya jalan keluar. Hanya kesepakatan inilah yang mampu menyelamatkan rumah mereka dari kehancuran. Sejak pagi, hati Alia berteriak ingin lari. Ia ingin menolak, ingin berontak, ingin mengatakan bahwa ia masih berusia 23 tahun, masih berhak merasakan cinta yang tulus, masih ingin mengejar mimpinya. Namun suara itu hanya bergema di dalam dirinya. Di luar, ia hanya mampu menunduk, menguatkan diri agar tidak menangis di hadapan banyak orang. Tatapan tamu-tamu seakan menusuk. Sebagian merasa iba, sebagian merasa heran, sebagian bahkan menganggapnya aib. Bagi mereka, pemandangan seorang gadis muda menikah dengan kakek lumpuh adalah sesuatu yang aneh, tidak wajar, dan layak dijadikan bahan pembicaraan. Alia mendengar bisikan-bisikan itu, meski ia berusaha menutup telinga. Ketika penghulu mulai membacakan ijab kabul, Alia menahan napas. Suaranya bergetar saat ia mengucapkan kalimat persetujuan. Di saat itu, ia merasa separuh dari dirinya lenyap. Ada rasa kosong yang tidak bisa dijelaskan, seperti berdiri di tepi jurang tanpa pilihan untuk mundur. Setelah prosesi selesai, senyum terpaksa ia tunjukkan. Orang-orang memberi ucapan selamat, menggenggam tangannya, bahkan menepuk bahunya. Namun, semua itu tidak masuk ke hatinya. Yang ia rasakan hanyalah dingin, seperti terperangkap dalam ruangan gelap tanpa pintu keluar. Alia sempat menoleh ke arah ayah dan ibunya. Mereka berdiri agak jauh, wajah mereka penuh rasa bersalah. Sang ayah menunduk, tidak sanggup menatap putrinya. Sang ibu menatap dengan mata berkaca-kaca, seakan ingin berkata sesuatu namun lidahnya keluh. Alia tahu, orang tuanya tidak benar-benar menginginkan ini. Namun kenyataan tidak bisa diubah. Di kursi roda, Pak Rendra hanya menatapnya dalam diam. Tatapan itu sulit dibaca. Ada kerutan yang dalam di wajahnya. Ada kesedihan yang samar. Dan ada sesuatu yang tidak dimengerti Alia. Lelaki tua itu tidak menunjukkan kemenangan atau kebanggaan karena berhasil menikahi gadis muda. Ia hanya terlihat pasrah, seolah pernikahan ini pun bukan kebahagiaan baginya. Setelah acara selesai, Alia duduk di kamar pengantin. Hening menyelimuti ruangan. Ia membuka jilbabnya, menatap wajahnya sendiri di cermin. Matanya sembab, bibirnya pucat. Ia tidak melihat sosok pengantin bahagia, melainkan gadis malang yang terjebak keadaan. Dalam hati, ia berbisik, "Apakah ini jalan hidupku? Apakah aku akan menghabiskan hari-hari bersama lelaki yang bahkan tidak bisa berdiri sendiri?" Air mata jatuh perlahan, membasahi pipinya. Ia tidak bisa menahan lagi. Semua rasa sesak yang ia pendam sejak hari pertunangan akhirnya pecah. Ia menangis sejadi-jadinya.
tanpa peduli jika seseorang mendengar. Beberapa menit kemudian, pintu kamar diketuk pelan. Suara lembut seorang asisten rumah tangga memanggil namanya, meminta izin untuk masuk. Alia segera menghapus air matanya, berusaha menampilkan wajah tegar. Perempuan paruh baya itu masuk dengan senyum ramah, meletakkan nampan berisi teh hangat di meja kecil. "Minumlah sedikit, Neng, biar agak tenang," ucapnya dengan nada penuh iba. Alia hanya mengangguk tanpa kata. Tangannya gemetar saat meraih cangkir. Aroma teh yang menenangkan tidak mampu menghapus kepahitan di hatinya. Hari itu berakhir dengan rasa lelah yang tak terlukiskan. Malam pertama bukanlah malam penuh bunga atau kebahagiaan seperti dalam cerita. Alia hanya duduk di tepi ranjang, sementara Pak Rendra berbaring di tempat tidurnya, yang khusus dirancang untuk menyesuaikan kursi roda. Suasana hening. Tidak ada percakapan panjang. Hanya ada jarak yang begitu nyata di antara mereka. Sesekali, Pak Rendra mencoba berbicara dengan suara pelan, menanyakan apakah Alia merasa lelah, atau apakah ia butuh sesuatu. Namun jawaban Alia hanya singkat, penuh kehati-hatian. Dalam hati, Alia menolak kenyataan bahwa lelaki di depannya kini adalah suaminya. Baginya, semua ini masih terasa seperti mimpi buruk yang tidak ada habisnya. Di luar kamar, suara jangkrik terdengar samar. Malam semakin larut. Alia menutup mata dengan berat, berharap ketika ia bangun esok hari, semua ini hanyalah mimpi. Namun jauh di lubuk hatinya, ia tahu bahwa perjalanan panjang baru saja dimulai. Hari pertama Alia memasuki rumah barunya terasa seperti berjalan ke dalam dunia asing. Gerbang besar dari besi hitam terbuka perlahan, memperlihatkan halaman luas yang dipenuhi tanaman hias. Dari luar, rumah itu tampak megah, berdiri kokoh dengan dinding bercat putih dan jendela besar berbingkai kayu. Namun, keindahan itu justru membuat Alia semakin tertekan. Baginya, kemewahan hanyalah dinding dingin yang siap mengurung langkahnya. Mobil berhenti tepat di depan pintu. Seorang sopir membukakan pintu, sementara seorang perempuan paruh baya, yang semalam membawa teh ke kamarnya, menyambut dengan senyum ramah. "Selamat datang di rumah Bapak, Neng Alia. Mulai hari ini, tempat inilah yang akan Neng tempati," ucapnya. Alia mengangguk pelan. Suaranya tercekat, tidak ada jawaban yang bisa ia berikan. Kakinya terasa berat saat melangkah masuk. Aroma kayu dan bunga melati menyambut dari dalam, seakan berusaha menciptakan suasana hangat. Namun di hati Alia, semua terasa kosong. Ruang tamu luas membentang, sofa empuk berwarna krem tersusun rapi, lukisan-lukisan klasik menghiasi dinding, dan rak buku penuh deretan bacaan berdiri kokoh di sudut ruangan. Ada kesan elegan tetapi juga sunyi yang menusuk. Pak Rendra sudah berada di dalam, duduk di kursi roda dengan posisi tenang. Wajahnya tetap datar. Hanya matanya yang sesekali menatap Alia. "Ini rumah kita sekarang," katanya pelan, seakan berusaha menenangkan. Alia terdiam. Kata kita membuat dadanya bergetar. Baginya, kata itu terasa asing. Ia belum mampu menganggap rumah besar itu sebagai miliknya. Bahkan, ia merasa hanya tamu yang dipaksa tinggal lebih lama dari seharusnya. Asisten rumah tangga tadi memperkenalkan dirinya. "Nama saya Bu Ratna, Neng. Saya sudah lama bekerja di sini, menemani Bapak sejak beliau sakit. Jangan sungkan kalau butuh bantuan." Alia mencoba tersenyum, meski bibirnya kaku. "Terima kasih, Bu." Hari itu berlalu dengan perkenalan singkat. Alia ditunjukkan kamarnya, ruangan yang sebenarnya nyaman, dengan dinding berwarna lembut, ranjang besar, meja rias, dan jendela lebar menghadap taman belakang. Namun, meski ruangannya sempurna, Alia tetap merasa asing. Menjelang sore, Alia duduk sendirian di tepi ranjang, menatap taman dari balik jendela. Burung-burung kecil beterbangan, cahaya senja masuk dengan indah. Tapi hatinya tetap dingin. Ia ingin pulang. Ia ingin kembali ke rumah sederhana bersama keluarganya, meski penuh kesulitan. Ketukan pintu memecah lamunannya. Suara Pak Rendra terdengar dari luar. "Boleh saya masuk?" Alia terkejut. Tangannya refleks mengusap pipinya yang masih lembab oleh air mata. Ia berdiri dan membuka pintu. Pak Rendra duduk di kursi roda,
menatapnya dengan sorot mata yang tidak mudah ditebak. Aku ingin mengajakmu melihat taman, ucapnya pelan. Alia ragu sejenak, namun akhirnya ia mengangguk. Mereka berjalan bersama. Alia mendorong kursi rodanya melewati lorong panjang menuju halaman belakang. Taman itu indah. Pohon mangga tua berdiri kokoh di sudut, bunga mawar berwarna merah muda bermekaran, dan kolam ikan kecil dengan air mancur berderai pelan memberi nuansa damai. Aku menghabiskan banyak waktu di sini, kata Pak Rendra. Sejak tidak bisa berjalan, taman ini menjadi pelarianku. Setidaknya, aku masih bisa melihat kehidupan yang tumbuh. Alia hanya mendengarkan, tidak tahu harus menjawab apa. Ada jeda panjang sebelum akhirnya Pak Rendra kembali bicara. Alia, aku tahu pernikahan ini bukan keinginanmu. Aku tidak akan berpura-pura bahwa semua ini indah. Aku hanya ingin kau tahu, aku tidak berniat menyakitimu. Ucapan itu membuat Alia menoleh. Untuk pertama kalinya, ia melihat kelembutan di balik wajah keriput itu. Ada luka yang dalam, ada penyesalan, dan ada sesuatu yang tak terucapkan. Namun Alia tetap menjaga jarak. Saya mengerti, Pak. Hanya itu yang keluar dari bibirnya. Sore berubah menjadi malam. Alia makan malam bersama Pak Rendra dan Bu Ratna di meja panjang ruang makan. Hidangan lezat tersaji, sup hangat, ikan bakar, dan sayuran segar. Namun selera Alia hilang. Ia hanya menyendok sedikit, sekadar menghormati. Percakapan di meja sangat minim. Pak Rendra hanya sesekali menanyakan kabar keluarganya, lalu terdiam lagi. Alia menjawab singkat, menghindari perbincangan panjang. Suasana kaku membuat waktu berjalan lambat. Setelah makan, Alia kembali ke kamar. Ia membuka jendela lebar-lebar, membiarkan angin malam masuk. Pandangannya kosong, pikirannya berputar. Ia merasa terjebak antara dua dunia. Dunia lama yang penuh, kesulitan tapi hangat, dan dunia baru yang sejahtera namun dingin. Malam semakin larut. Alia mencoba tidur, tapi matanya sulit terpejam. Bayangan wajah kedua orang tuanya terlintas, juga tatapan orang-orang di acara pernikahan kemarin. Semua terasa seperti mimpi buruk yang terus berulang. Di ruangan lain, Pak Rendra juga belum tidur. Ia duduk di kursi roda, memandangi foto lama di atas meja kerjanya. Wajahnya sendu, matanya berkaca-kaca. Ia berbisik lirih, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Apakah aku melakukan hal yang benar? Pertanyaan itu terlepas begitu saja ke udara malam, tanpa ada yang mendengar, kecuali tembok-tembok tua rumah besar itu. Dan di kamar masing-masing, dua jiwa yang dipaksa bersatu masih bergulat. Dengan sepi mereka, pagi pertama Alia di rumah besar itu terasa janggal. Ia terbangun ketika cahaya matahari menyelinap masuk lewat jendela, menyinari tirai tipis. Rasa asing langsung menyeruak. Suara ayam jantan, riuh tetangga, atau langkah-langkah ibunya yang biasa membangunkannya di rumah lama, semuanya hilang. Yang ada hanyalah hening yang terlalu menekan. Ketukan pelan di pintu membuyarkan lamunannya. Suara Bu Ratna terdengar dari luar. Neng Alia, Bapak sudah bangun. Biasanya beliau sarapan jam 7. Apa Neng mau menyiapkannya sendiri, atau saya yang kerjakan? Alia termenung sejenak. Pertanyaan sederhana itu seperti pengingat tajam akan status barunya. Ia bukan lagi anak gadis yang bebas bangun kapan saja. Ia sudah menjadi istri. Perlahan, ia menjawab, "Biar saya coba, Bu." Ia turun ke dapur dengan langkah hati-hati. Ruangan itu luas, peralatan modern tersusun rapi, jauh berbeda dari dapur kecil di rumah orang tuanya. Tangannya sempat gemetar ketika memegang pisau dan sayur. Ia jarang memasak untuk orang lain, apalagi untuk seorang lelaki tua yang kini menyandang gelar suami. "Tenang saja, Neng," kata Bu Ratna yang berdiri di samping. "Bapak tidak pernah menuntut makanan mewah. Yang penting hangat dan sederhana." Alia hanya mengangguk. Ia menyiapkan bubur ayam dengan potongan kecil wortel dan suiran daging, lalu menambahkan teh hangat di cangkir.
Saat semua siap, ia membawa nampan itu ke ruang makan. Pak Rendra sudah menunggu di kursi rodanya. Matanya menatap Alia yang mendekat. Ada keheningan singkat sebelum ia berkata, "Terima kasih, Alia." Ucapan itu sederhana, tapi membuat dada Alia bergetar. Ia meletakkan mangkuk di hadapannya lalu duduk. Tangannya refleks ingin membantu, namun ia menahan diri. Pak Rendra dengan pelan mengangkat sendok. Gerakannya lambat, kaku, tapi tetap berusaha. "Mandiri. Boleh saya membantu?" tanya Alia akhirnya. Pak Rendra menoleh. "Kalau tidak keberatan." Alia mengambil sendok itu, menyuapkan perlahan. Momen itu membuat wajahnya panas, seolah ia sedang melakukan sesuatu yang terlalu pribadi dengan orang asing. Namun dalam sorot mata Pak Rendra tidak ada rasa berkuasa, hanya ada ketenangan. Seakan ia sedang belajar menerima kehadiran Alia. Seusai sarapan, Alia membereskan meja. Ia berjalan ke taman belakang, mencoba mengusir rasa sesak di dada. Angin berembus lembut, aroma bunga mawar tercium. Namun keheningan tetap terasa asing. Tak lama, Pak Rendra menyusul dengan dorongan Bu Ratna. "Alia," panggilnya. "Aku biasa membaca di sini pagi hari. Kalau kau ingin menemani, aku akan senang." Alia mendekat. Di pangkuan Pak Rendra ada sebuah buku tebal dengan sampul usang. Ia membuka halaman, lalu membaca dengan suara pelan. Alia duduk di bangku kayu dekatnya, mendengarkan tanpa berkata-kata. Suara, bacaan itu membuat Alia teringat almarhum kakeknya. Ada nada tenang yang mampu menenangkan hati. Meski ia tidak sepenuhnya mengerti isi bacaan itu, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Perasaan bahwa di balik tubuh rapuh Pak Rendra masih tersimpan jiwa yang penuh cerita. Menjelang siang, Alia membantu menyiapkan makan lagi. Kali ini ia lebih berani. Ia menata meja, menuang sayur, dan bahkan mencoba memasak ikan goreng sederhana. Pak Rendra hanya tersenyum melihatnya. "Aku tidak menyangka kau bisa memasak seperti ini," ujarnya setelah mencicipi. Alia menunduk, pipinya memerah. "Saya hanya berusaha melakukan kewajiban." Pak Rendra terdiam sejenak, lalu berkata, "Alia, aku tidak ingin kau merasa ini beban. Aku tahu kau terpaksa masuk ke dalam hidupku. Tapi kalau kau mau, anggap saja aku hanyalah orang tua yang butuh teman. Tidak lebih." Kata-kata itu menancap dalam. Alia menatap wajahnya. Ada kejujuran yang sulit diabaikan. Untuk pertama kalinya sejak pernikahan, ia merasa Pak Rendra tidak seburuk bayangannya. Sore harinya, Alia mendampingi Pak Rendra berjalan-jalan di taman dengan kursi roda. Mereka berbicara sedikit tentang bunga, tentang cuaca, bahkan tentang burung kecil yang bertengger di dahan. Percakapan ringan itu memberi ruang baru di hati Alia, meski kecil. Menjelang malam, Alia masuk ke kamar dan menuliskan sesuatu di buku catatannya. Ia menulis tentang hari ini, tentang tugas-tugas kecil yang mulai ia lakukan, tentang perasaan canggung namun perlahan bergeser menjadi rasa iba. Ia menutup buku itu dengan perasaan campur aduk. Sebelum tidur, ia merenung. Hidupnya memang berubah, drastis, namun ada secercah kemungkinan bahwa hari-hari ke depan tidak akan selalu seburuk yang ia bayangkan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak pernikahan, Alia bisa tidur dengan sedikit lebih tenang. Hari-hari berlalu, dan perlahan Alia mulai terbiasa dengan rutinitas barunya. Setiap pagi ia menyiapkan sarapan, lalu membantu Pak Rendra membaca buku di taman, atau menemaninya berbincang ringan. Dari luar, semua tampak berjalan wajar. Namun, di dalam hati Alia, ada pergolakan yang sulit dijelaskan. Malam itu, Alia duduk sendirian di kamarnya. Lampu meja menyinari buku catatan yang terbuka. Ia menulis dengan cepat, menumpahkan isi hatinya. "Aku tidak tahu sampai kapan harus bertahan. Aku masih muda, aku punya mimpi. Tapi semua itu seperti terkubur dalam pernikahan yang tidak pernah aku inginkan." Tangannya berhenti sejenak, matanya memanas. Ia menggigit bibir, menahan air mata yang hampir jatuh. Ketukan di pintu membuatnya tersentak. Suara Pak Rendra terdengar dari luar, pelan dan hati-hati. "Alia,
Apakah aku boleh masuk? Sebentar. Alia buru-buru menutup buku catatan, menyembunyikannya di laci. Ia menarik napas, lalu membuka pintu. Di sana, Pak Rendra duduk di kursi roda, membawa sebuah album foto tua. Aku ingin menunjukkan sesuatu, katanya. Mereka duduk di ruang tengah. Pak Rendra membuka album itu, memperlihatkan foto-foto hitam putih dari masa mudanya. Ada gambar dirinya mengenakan jas rapi, berdiri di depan gedung besar dengan papan nama perusahaan. Ada juga foto bersama seorang perempuan muda dengan senyum manis. Itu istriku, ucapnya lirih. Dia meninggal bertahun-tahun lalu. Setelah itu hidupku tidak pernah sama. Alia menatap foto itu. Ada kesedihan yang begitu jelas di mata lelaki tua itu. Sejenak ia merasa iba, tetapi perasaan lain segera menyeruak. Mengapa aku harus menggantikan posisi yang pernah ditempati orang lain? Mengapa aku harus mengorbankan hidupku untuk menebus kisah yang bukan milikku? Pak Rendra melanjutkan, aku dulu seorang pengusaha. Hidupku penuh dengan keputusan-keputusan besar. Aku berhasil, tapi juga membuat banyak kesalahan. Dan semua itu akhirnya membawaku ke titik ini. Alia mendengarkan, namun pikirannya melayang. Kata-kata itu justru membuka luka di hatinya. Ia merasa terjebak dalam cerita yang tidak pernah ia pilih. Pak, Alia akhirnya bersuara. Saya mengerti Bapak punya masa lalu, punya kehilangan, punya penyesalan. Tapi bagaimana dengan saya? Saya tidak pernah minta semua ini. Saya tidak minta menikah di usia muda hanya untuk membayar utang. Suasana mendadak tegang. Kata-kata Alia meluncur tanpa bisa ia tahan. Pak Rendra terdiam, wajahnya kaku, matanya menunduk. Aku tahu, jawabnya pelan. Aku tahu kau terluka. Aku tidak bisa mengubah kenyataan. Tapi aku ingin kau percaya. Aku tidak bermaksud menghancurkan hidupmu. Alia menggenggam tangannya sendiri, berusaha menahan amarah. Saya kehilangan kebebasan, kehilangan masa depan. Teman-teman saya mungkin sedang mengejar cita-cita, sedang jatuh cinta, sedang merasakan indahnya hidup, sedangkan saya terjebak di sini. Suara Alia pecah, air matanya akhirnya jatuh, tak terbendung lagi. Pak Rendra mencoba mendekat, tangannya bergetar saat terulur. Namun Alia mundur, tidak sanggup menerima sentuhan itu. Ia berlari kembali ke kamar, menutup pintu rapat-rapat, lalu menangis sejadi-jadinya di atas ranjang. Di luar, Pak Rendra hanya bisa diam. Ia menatap pintu yang terkunci, matanya basah, bibirnya bergetar. Maafkan aku, Alia, bisiknya, meski ia tahu mungkin gadis itu tidak akan pernah mendengarnya. Malam itu terasa panjang. Alia sulit tidur, pikirannya kacau. Ia bertanya-tanya, apakah hidupnya akan selalu seperti ini? Apakah ia bisa menemukan alasan untuk tetap bertahan? Atau suatu hari nanti ia akan pergi, meninggalkan semua tanpa menoleh lagi? Namun di tengah kepedihan, itu, ada rasa penasaran yang mengusik. Mengapa Pak Rendra terlihat begitu menyesal? Mengapa ia selalu berbicara seakan menyimpan rahasia besar? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar di kepala Alia, menambah beban, sekaligus memicu keinginan untuk mengetahui lebih banyak tentang lelaki yang kini menjadi suaminya. Dan malam itu, di balik tangis dan amarah, tumbuh satu hal yang belum ia sadari, rasa ingin tahu. Hari-hari berikutnya Alia jalani dengan rasa hampa. Ia masih melakukan rutinitas, menyiapkan makanan, menemani Pak Rendra ke taman, atau sekadar duduk bersama saat sore menjelang. Namun, percakapan mereka tidak lagi hangat. Kata-kata keras Alia, di malam sebelumnya meninggalkan jarak yang sulit dijembatani. Pak Rendra lebih banyak diam, meski sesekali berusaha membuka pembicaraan. Alia menjawab singkat, lalu tenggelam dalam pikirannya sendiri. Hatinya masih dipenuhi amarah dan kecewa. Namun di sela-sela perasaan itu, ada rasa ingin tahu yang tidak bisa ia abaikan. Suatu siang, saat Pak Rendra tertidur di ruang kerjanya, Alia memberanikan diri berjalan masuk ke kamar besar yang jarang ia masuki. Ruangan itu luas, dindingnya dipenuhi rak buku tua, aroma kayu bercampur debu memenuhi udara. Tirai besar menutupi cahaya, menciptakan suasana redup.
Ia melangkah pelan, matanya meneliti setiap sudut. Di pojok dekat lemari pakaian, ada sebuah laci tua yang terlihat berbeda. Kayu gelapnya sudah retak, kuncinya berkarat. Rasa penasaran mendorong Alia membuka perlahan. Laci itu berderit, menyingkap sebuah kotak kayu kecil berwarna coklat kusam. Kotak itu sederhana, namun ada ukiran halus di permukaannya. Alia meraba permukaan kayu yang dingin, lalu mengangkatnya keluar. Tangannya gemetar saat membuka penutupnya. Di dalamnya tersusun rapi surat-surat berwarna kekuningan, terikat dengan pita lusuh. Ada juga beberapa foto lama. Seorang lelaki muda, berjas, seorang perempuan cantik yang tersenyum, dan anak kecil yang sedang digendong. Alia menahan napas. Ia mengenali wajah lelaki itu Pak Rendra. Jauh lebih muda, tegap, penuh wibawa. Ia mengambil salah satu surat, membuka lipatannya. Perlahan, tulisan tangan rapi tergores di atas kertas. Aku kehilangan banyak hal. Keserakahan dan keangkuhanku menghancurkan semuanya. Kini aku hanya ingin satu kesempatan untuk memperbaiki. Namun, aku tidak tahu apakah hidup akan memberikannya. Alia membaca, setiap kata dengan hati bergetar. Ada pengakuan, ada penyesalan, ada luka yang mendalam. Surat lain berisi catatan tentang kegagalan bisnis, pengkhianatan rekan, dan rasa bersalah yang tidak pernah hilang. Salah satu surat membuat Alia tercekat. Aku tahu aku punya tanggung jawab pada keluarga yang pernah kusakiti. Utang itu bukan sekadar angka. Itu adalah luka yang kutinggalkan. Jika suatu hari aku bisa menebusnya, aku akan melakukannya, meski dengan caraku sendiri. Mata Alia membesar. Kata keluarga yang dimaksud membuat dadanya berdegup kencang. Apakah itu tentang keluarganya sendiri? Apakah benar hubungan pernikahan ini bukan hanya soal utang, melainkan sesuatu yang jauh lebih rumit? Ia menutup surat itu cepat-cepat, napasnya tersengal. Jantungnya berdebar tak karuan, rasa marah bercampur, bingung menyeruak, tiba-tiba suara pintu berderit. Alia tersentak, buru-buru menutup kotak dan menyembunyikannya di balik punggung. Pak Rendra muncul di ambang pintu, kursi rodanya bergerak perlahan. Alia, kau sedang apa di sini? Suaranya terdengar lelah. Alia menelan ludah, pikirannya panik. Saya hanya sedang melihat-lihat. Tatapan mata Pak Rendra turun, seolah tahu apa yang sedang ia sembunyikan. Hening sejenak. Lalu ia berkata dengan nada datar. Kotak itu seharusnya tidak kau buka. Alia merasakan tubuhnya membeku. Ia menatap lelaki itu, mencari penjelasan. Namun wajah Pak Rendra tetap tenang, meski matanya menunjukkan kedalaman yang sulit dibaca. Kenapa, Pak? Suara Alia bergetar. Apa semua ini ada hubungannya dengan keluarga saya? Pertanyaan itu menggantung di udara. Pak Rendra menunduk, lama sekali. Akhirnya ia menjawab singkat. Belum saatnya kau tahu. Kata-kata itu membuat darah Alia mendidih. Ia ingin berteriak, ingin memaksa lelaki itu untuk berkata jujur. Namun sesuatu menahannya. Ia tahu, jawaban itu memang ada, hanya saja belum terucap. Dengan tangan gemetar, Alia mengembalikan kotak itu ke laci. Ia berdiri tanpa berkata apa-apa, lalu keluar dari kamar dengan langkah cepat. Hatinya bergejolak, dadanya sesak. Malam itu Alia berbaring di ranjang, matanya terbuka lebar. Ia tidak bisa tidur. Bayangan surat-surat itu terus berputar di kepalanya. Kata-kata tentang utang, keluarga, dan penebusan menghantui pikirannya. Untuk pertama kalinya, ia merasa ada rahasia besar yang menghubungkan hidupnya dengan lelaki tua itu. Rahasia yang bisa menjelaskan mengapa ia harus menjalani pernikahan ini. Dan semakin ia memikirkannya, semakin besar dorongan untuk menemukan kebenaran, meski itu berarti membuka luka yang lebih dalam. Sejak menemukan kotak itu, tidur Alia tak pernah nyenyak lagi. Malam-malamnya dipenuhi mimpi aneh. Wajah ayahnya yang murung, surat-surat penuh tinta hitam, dan sosok Pak Rendra muda yang berdiri di balik bayangan. Ia selalu terbangun dengan jantung berdegup cepat, seolah sedang berlari menghindari sesuatu yang terus mengejarnya. Pagi itu, Alia menyiapkan sarapan dengan tangan gemetar. Sendok terjatuh, teh tumpah ke meja.
Bu Ratna memperhatikan, wajahnya penuh khawatir. Neng, apa? Neng baik-baik saja? Alia tersenyum paksa. Saya hanya kurang tidur. Namun dalam hatinya, badai bergolak. Ia ingin sekali menanyakan langsung kebenaran yang tertulis di surat-surat itu. Tapi ada rasa takut yang menahan lidahnya. Bagaimana jika benar pernikahan ini hanyalah bagian dari penebusan dosa masa lalu? Bagaimana jika keluarganya terikat pada rahasia kelam yang selama ini ia tidak tahu? Pak Rendra muncul di ruang makan dengan kursi rodanya. Wajahnya tenang, tapi matanya tampak lelah. Ia menyapa singkat, lalu mulai makan perlahan. Alia memperhatikannya diam-diam. Setiap gerakannya, setiap helaan napasnya, terasa seperti teka-teki yang menunggu untuk dipecahkan. Setelah sarapan, Alia mengantar Pak Rendra ke taman. Angin bertiup lembut, dedaunan berjatuhan, suara burung terdengar samar. Mereka duduk dalam diam. Alia tak tahan lagi. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, "Pak, saya ingin tahu yang sebenarnya tentang surat-surat di kotak itu." Pak Rendra menoleh perlahan. "Aku sudah bilang, Alia, belum waktunya." Nada tenangnya justru membuat Alia meledak. "Belum waktunya? Lalu kapan? Apakah saya harus menunggu sampai saya sendiri hancur? Sampai hidup saya benar-benar hilang? Saya sudah mengorbankan segalanya, tapi Bapak masih menyembunyikan kebenaran." Suara Alia meninggi. Tangannya bergetar, matanya basah. Pak Rendra menatapnya lama, kemudian menunduk. "Aku tidak ingin melukai hatimu dengan kisah lama yang penuh kotoran." Alia berdiri, dadanya sesak. "Bapak sudah melukai saya sejak awal. Bapak tahu pernikahan ini bukan cinta, melainkan paksaan, tapi tetap saja Bapak membiarkannya terjadi. Sekarang, setelah saya temukan kota itu, Bapak masih menutup mulut. Apa Bapak tidak kasihan pada saya?" "Hening." Hanya suara angin yang terdengar. Wajah Pak Rendra tampak menegang. Ia mengusap dahinya, lalu berkata lirih, "Alia, aku tidak pernah ingin hidupmu jadi begini. Aku hanya berusaha memperbaiki sesuatu yang kualami di masa lalu. Tapi sepertinya aku justru menambah luka baru." Kata-kata itu menancap dalam. Alia menatapnya dengan campuran amarah dan iba. Ia ingin memaksa jawaban, tapi air matanya sudah jatuh lebih dulu. Ia berlari meninggalkan taman, masuk ke kamar, lalu mengunci pintu rapat-rapat. Di dalam, Alia menumpahkan semua rasa sakit. Ia menulis lagi di buku catatannya. "Aku tidak tahu siapa yang harus kusalahkan. Ayahku, yang menjual masa depanku demi menutup utang. Atau suamiku, yang diam-diam menyembunyikan alasan sebenarnya. Atau diriku sendiri, yang terlalu lemah untuk melawan." Kertas itu basah oleh air mata. Tangannya gemetar, tinta bolpen melebar, huruf-huruf kabur. Sore harinya, ia akhirnya keluar kamar. Di ruang tamu, Pak Rendra masih duduk di kursi roda, menatap kosong ke jendela. Ketika Alia muncul, ia hanya menoleh sebentar, lalu kembali menunduk. "Alia," suaranya serak. "Kalau kau ingin pergi, aku tidak akan menghentikanmu." Ucapan itu mengejutkan. Alia terpaku, jantungnya berdegup cepat. "Pergi?" Kata itu seperti pintu terbuka di hadapannya. Namun, justru karena itulah hatinya semakin kacau. Pergi? Lalu bagaimana dengan keluargaku? Bagaimana dengan semua yang sudah terjadi? "Saya bukan pengecut, Pak. Saya tidak bisa lari begitu saja." "Pak," Rendra memejamkan mata, menarik napas panjang. "Aku hanya tidak ingin kau merasa terpenjara di sisiku." Alia menggigit bibir. "Saya memang terpenjara. Tapi kalau Bapak terus diam, saya akan lebih tersiksa. Katakan, apa hubungan Bapak dengan utang keluarga saya?" Pak Rendra membuka mata, menatapnya dengan sorot penuh beban. Lama sekali ia terdiam, seakan mencari keberanian untuk bicara. Namun akhirnya ia hanya berkata, "Aku janji, suatu hari aku akan cerita. Tapi bukan hari ini." Kekecewaan menusuk hati Alia. Ia berbalik, melangkah pergi, meninggalkan lelaki tua itu dalam kesunyian. Malam itu,
Alia berdiri di depan jendela kamarnya. Bulan tampak redup, langit penuh bintang. Ia memeluk dirinya sendiri. Tubuhnya bergetar. Dalam hatinya berkecamuk perasaan yang tak bisa ia urai. Marah, sedih, penasaran, sekaligus takut. Ia tahu satu hal, kebenaran itu ada. Dan ia bertekad, apapun caranya, ia akan menemukannya. Hari-hari setelah percakapan di taman terasa berat, Alia menjalani rutinitas seperti biasa, menyiapkan makanan, membereskan rumah, menemani Pak Rendra duduk di kursi rodanya. Namun, setiap gerakan terasa kaku. Kata-kata yang belum terucap menggantung di udara, menekan batin keduanya. Malam itu hujan turun deras, petir sesekali menyambar, membuat jendela bergetar. Alia duduk di meja kecil di kamarnya, menatap buku catatan yang penuh coretan. Tangannya, ragu untuk menulis, pikirannya dipenuhi suara-suara yang tak mau diam. Aku harus tahu. Aku tidak bisa terus hidup dalam gelap. Ia menutup buku, lalu berdiri. Kakinya membawanya ke ruang kerja Pak Rendra. Lampu di dalam masih menyala redup. Lelaki tua itu duduk sambil membaca buku. Wajahnya terlihat letih namun matanya tetap tajam. "Ada apa, Alia?" tanyanya ketika gadis itu masuk, tanpa mengetuk. Alia menatapnya lekat-lekat. "Saya tidak bisa menunggu lagi. Katakan sekarang, apa hubungan Bapak dengan keluarga saya?" Hening panjang menyelimuti ruangan. Hanya suara hujan yang menemani. Pak Rendra menutup bukunya, meletakkannya di meja, lalu menghela napas berat. "Kau tidak akan suka mendengarnya." "Saya lebih tersiksa jika terus tidak tahu," jawab Alia. Suaranya bergetar tapi tegas. Pak Rendra menunduk, jari-jarinya mengetuk permukaan kursi roda. Akhirnya ia berkata, "Dulu, aku adalah pengusaha besar. Aku punya banyak uang, banyak teman, dan banyak musuh. Salah satu orang yang paling dekat denganku adalah ayahmu." Darah Alia seakan berhenti mengalir. "Ayah?" "Pak," Rendra mengangguk pelan. "Kami bermitra. Ia membantuku menjalankan bisnis. Kami hampir seperti keluarga. Tapi keserakahanku menghancurkan segalanya. Aku mengambil keputusan salah, menjerumuskan perusahaanku ke jurang. Saat semuanya runtuh, aku tidak hanya kehilangan uang, tapi juga menghancurkan kepercayaan orang-orang terdekat." Alia menggigit bibirnya. "Jadi utang ayah saya adalah sisa dari dosa lamaku," potong Pak Rendra. Suaranya serak. "Aku membuat keputusan yang salah, dan keluargamu ikut menanggung akibatnya. Ayahmu terlilit utang karena mencoba menolongku. Dia meminjam uang ke orang-orang yang salah demi menutup kerugian. Ketika ia gagal melunasinya, aku tidak cukup berani menanggung semua kesalahan. Aku bersembunyi dalam kesombongan." Kata-kata itu menghantam dada Alia seperti badai. Matanya berkaca-kaca. "Jadi pernikahan ini hanya cara Bapak untuk menebus kesalahan?" Pak Rendra menatapnya dengan mata basah. "Aku tidak punya banyak pilihan. Aku ingin memastikan keluargamu aman, sekaligus mencoba menebus diriku. Aku tahu caraku salah, tapi aku tidak tahu lagi harus bagaimana." Air mata Alia jatuh deras. Ia merasa marah, kecewa, dan iba bercampur menjadi satu. "Kenapa Bapak tidak bicara dari awal? Kenapa membiarkan saya menebak-nebak, merasa terjebak, merasa seperti korban?" Pak Rendra terdiam lama. "Karena aku pengecut. Karena aku takut jika kau tahu kebenarannya, kau akan semakin membenciku." Alia menutup wajah dengan kedua tangannya. Tubuhnya gemetar, suaranya pecah. "Saya memang membenci Bapak. Tapi sekarang, saya lebih membenci kenyataan bahwa hidup saya ditentukan oleh kesalahan masa lalu orang lain." Petir menyambar, menerangi ruangan sesaat. Pak Rendra menunduk, bahunya bergetar. Untuk pertama kalinya Alia melihat lelaki itu menangis. Air matanya jatuh perlahan, mengalir di pipi yang penuh keriput. "Alia," katanya lirih, "aku tidak minta kau memaafkan. Aku hanya ingin kau tahu siapa aku sebenarnya. Jika kau ingin pergi, aku tidak akan menghentikanmu lagi.
Aku akan menanggung semua akibatnya. Alia berdiri terpaku. Di satu sisi, ia ingin lari sejauh mungkin. Di sisi lain, hatinya terikat oleh rasa iba. Lelaki tua di depannya bukan hanya suami yang terpaksa ia nikahi, melainkan sosok yang membawa luka besar dari masa, lalu luka yang juga merenggut kebahagiaan keluarganya. Suasana hening kembali, hanya hujan yang masih mengetuk kaca. Alia menelan tangisnya, lalu berkata, "Pelan, saya tidak bisa memutuskan sekarang. Tapi satu hal yang jelas, saya tidak akan berhenti mencari kebenaran. Jika Bapak benar-benar menyesal, buktikan. Jangan hanya dengan kata-kata." Pak Rendra mengangkat wajahnya, menatap Alia dengan sorot penuh harap sekaligus rasa bersalah. "Aku akan berusaha." Tanpa berkata lagi, Alia berbalik dan keluar dari ruangan. Di luar, hujan semakin deras. Ia berdiri di lorong, menatap langit, yang kelam, lalu berbisik pada dirinya sendiri. Mungkin cinta tidak pernah sederhana, mungkin ia lahir dari luka. Tapi apakah aku cukup kuat untuk bertahan? Pagi itu udara terasa berat. Langit berwarna abu-abu. Awan menutupi cahaya matahari. Alia berdiri di beranda rumah, memeluk tubuhnya sendiri. Hatinya masih bergejolak setelah pengakuan semalam. Kata-kata Pak Rendra terngiang jelas di kepalanya. "Aku pengecut. Aku hancurkan segalanya. Kau boleh pergi kapan saja." Tangannya meremas pagar besi. Matanya kosong menatap jalanan basah sisa hujan malam. Dalam hati ia bertanya, apakah aku harus bertahan demi kewajiban, atau pergi demi kebebasan? Suara roda kursi bergesekan dengan lantai terdengar dari belakang. Pak Rendra menghampiri. Wajahnya sayu, namun tatapan matanya lebih berani dibanding sebelumnya. "Alia, aku tahu hatimu penuh luka. Jika kau ingin pergi ke rumah orang tuamu, aku sudah minta sopir menyiapkan mobil." Alia menoleh cepat, matanya melebar. "Bapak sungguh-sungguh?" "Ya," jawabnya lirih. "Aku tidak bisa menahanmu lebih lama. Kau berhak menentukan hidupmu sendiri. Aku hanya takut terlambat memberi kesempatan itu." Jantung Alia berdetak kencang. Kata-kata itu terdengar seperti kebebasan yang selama ini ia nantikan, tapi justru membuat dadanya sesak. Pergi berarti mengakhiri semua, meninggalkan lelaki tua yang, meski penuh dosa, mulai ia pahami. Bertahan berarti menerima beban masa lalu yang bukan miliknya, tapi mungkin bisa menjadi jalan menuju pemulihan. Bu Ratna datang membawa teh hangat. Ia menatap Alia dengan sorot khawatir, lalu berkata lembut, "Neng, jangan ambil keputusan tergesa-gesa. Kadang yang terlihat sebagai jalan keluar justru jadi jerat baru." Alia duduk di kursi, kedua tangannya menggenggam gelas panas itu erat-erat. "Bu, saya lelah. Saya ingin bebas, tapi saya juga tidak sanggup meninggalkan seseorang yang sudah kehilangan segalanya." Bu Ratna menepuk bahunya. Hanya hati Neng sendiri yang tahu jawabannya. Hari itu berlalu dalam diam. Alia masuk kamar, menatap koper di pojok ruangan. Ia membukanya perlahan, memasukkan beberapa pakaian. Tangannya berhenti ketika melihat foto pernikahan mereka. Ia mengangkatnya, menatap wajahnya sendiri yang kaku di samping Pak Rendra yang terlihat rapuh. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Malam datang. Hujan turun kembali, lebih deras dari sebelumnya. Alia duduk di tepi ranjang dengan koper setengah terisi. Pintu kamar diketuk pelan. "Alia, boleh aku masuk?" Suara Pak Rendra terdengar lirih. Ia terdiam sejenak, lalu menjawab, "Silakan." Pak Rendra masuk dengan kursi rodanya. Wajahnya tampak pucat, matanya lelah, tapi ada keteguhan yang baru. Ia menatap koper di lantai, kemudian beralih ke Alia. "Kau sudah memutuskan?" Alia menghela napas panjang. "Saya masih ragu." Pak Rendra mengangguk. "Aku tidak akan memohon agar kau tetap tinggal, tapi izinkan aku mengatakan sesuatu. Bukan untuk membela diri, melainkan agar kau tahu siapa diriku sebenarnya." Alia menatapnya dalam. "Katakan." "Aku memang salah besar pada ayahmu. Aku merusak persahabatan kami, lalu membiarkan keluargamu menanggung beban yang seharusnya kupikul. Tapi ketika aku jatuh sakit, aku sadar satu hal. Uang,
kekuasaan, semuanya sia-sia. Yang tersisa hanyalah penyesalan. Aku menikahimu bukan untuk menjadikanmu korban lagi, tapi untuk memastikan keluargamu tidak akan kelaparan. Aku tahu caraku kejam, tapi aku tidak tahu cara lain. Aku ingin menebus kesalahanku, meski dengan tubuh lumpuh seperti ini. Alia terdiam. Air matanya mengalir tanpa ia cegah. Kenapa baru sekarang Bapak bicara jujur? Karena aku takut kehilangan kesempatan untuk mengenalmu lebih lama, jawab Pak Rendra pelan. Sekarang, aku sadar kejujuran lebih penting daripada rasa aman semu, suasana hening. Hanya suara hujan yang menemani. Alia merasa jiwanya terkoyak. Ia ingin berlari, sekaligus ingin tetap di sisi lelaki ini. Tiba-tiba, suara keras terdengar dari luar rumah, seperti pintu dipukul keras-keras. Bu Ratna berlari masuk ke kamar. Neng, ada beberapa orang mencari Tuan Rendra. Mereka marah, katanya. Masih ada urusan lama yang belum selesai. Alia terkejut. Apa maksudnya? Pak Rendra menutup mata, wajahnya tegang. Mereka, mungkin orang-orang yang dulu merasa dirugikan olehku. Ketukan pintu semakin keras, disertai teriakan kasar. Alia merasakan ketakutan merayapi tubuhnya. Ia menatap Pak Rendra, yang kini terlihat rapuh namun tetap berusaha tenang. Pergilah, Alia, bisiknya. Ini saatnya kau selamatkan dirimu. Aku akan menghadapi mereka. Alia membeku. Ia menatap koper, lalu ke arah pintu, lalu kembali pada lelaki tua di depannya. Hatinya berteriak, jika aku pergi sekarang aku bebas. Tapi jika aku tinggal, mungkin aku bisa menyelamatkan sesuatu yang lebih dari sekadar diriku. Tangannya gemetar, keringat dingin membasahi pelipis. Detik itu juga, ia tahu hidupnya berada di persimpangan paling menentukan. Pintu rumah diguncang keras. Suaranya memantul di seluruh dinding, membuat jantung Alia berdetak tak beraturan. Teriakan kasar terdengar dari luar. Rendra, kau pikir bisa bersembunyi selamanya? Keluar dan hadapi kami. Bu Ratna berdiri gemetar, wajahnya pucat. Neng, apa yang harus kita lakukan? Mereka tampak marah sekali. Alia menoleh ke arah Pak Rendra. Lelaki tua itu tampak tenang, tapi sorot matanya mengandung rasa pasrah yang menusuk. Buka pintunya, Ratna, katanya pelan. Bu Ratna kaget. Tuan, itu berbahaya. Tidak apa-apa, aku tidak bisa terus lari. Biarkan aku mendengar apa yang mereka mau. Jawabnya tegas, meski suaranya serak. Alia menahan napas. Pak, jangan. Mereka jelas datang dengan amarah. Saya tidak akan biarkan Bapak hadapi ini sendirian. Pak Rendra menoleh, menatapnya dalam. Alia, aku yang menanggung semua kesalahan. Kau tidak perlu ikut terseret. Namun Alia berdiri tegak, dadanya bergetar karena keberanian yang lahir dari rasa campur aduk. Saya sudah terlalu jauh masuk dalam hidup Bapak. Kalau ini harus dihadapi, saya ikut. Dengan tangan bergetar, Bu Ratna membuka pintu. Beberapa lelaki masuk, wajah mereka keras, mata menyala penuh dendam. Seorang di antaranya bertubuh tinggi dengan rahang menonjol, melangkah maju. Rendra, ucapnya dengan nada tajam, kau pikir bisa mati tenang tanpa melunasi semua yang pernah kau rusak. Banyak orang kehilangan rumah, kehilangan keluarga, gara-gara ulahmu. Pak Rendra menatap lurus, tidak mengelak. Aku tahu, semua kesalahan itu milikku, tapi aku tidak punya apa-apa lagi untuk kalian. Tubuhku pun sudah tidak berguna. Lelaki itu menggebrak meja hingga gelas di atasnya pecah berantakan. Alia tersentak, namun ia tetap berdiri di samping suaminya. Kalau begitu, kata lelaki, itu dengan mata merah. Kau harus merasakan penderitaan yang sama seperti kami. Alia menahan napas, lalu melangkah maju. Cukup, jangan salahkan orang tua yang sudah tak berdaya. Kalau kalian ingin menagih, bicarakan dengan cara lain. Saya yang akan mendengar. Semua mata beralih padanya. Lelaki tinggi itu menatap Alia dengan bingung, lalu mendengus. Siapa kau? Istrinya, jawab Alia lantang. Dan saya tidak akan diam jika kalian berniat menyakiti dia. Suasana hening sejenak.
Lelaki itu mengerutkan kening, seolah tak percaya. Seorang gadis muda rela menikah dengan orang seperti dia? Alia menahan amarah. Kalian tidak perlu mencampuri urusan pribadi saya. Katakan saja apa yang kalian mau. Salah satu lelaki lain maju, wajahnya penuh kerutan kesedihan. Kami tidak butuh kata-kata manis. Kami kehilangan segalanya. Uang yang kami investasikan di perusahaan Rendra lenyap. Kami dipaksa menjual tanah, anak-anak kami kelaparan. Kau pikir luka seperti itu bisa sembuh hanya dengan permintaan maaf? Pak Rendra menunduk, bahunya bergetar. Aku salah. Aku hancurkan banyak kehidupan. Aku tidak bisa membalik waktu, tapi jika kalian ingin aku menanggung, biarkan aku sendiri. Jangan seret Alia. Alia menatap suaminya, lalu balik menatap orang-orang itu. Kalian benar, penderitaan kalian nyata, tapi menyakiti orang tua yang sudah lumpuh tidak akan mengembalikan apapun. Kalau kalian ingin balasan, lakukan pada saya yang akan berdiri menggantikannya. Semua terdiam, terkejut mendengar keberanian itu. Pak Rendra menoleh cepat, matanya melebar. Alia, jangan! Namun Alia tidak mundur. Ia berdiri tegak di depan mereka. Saya tahu rasa sakit kehilangan. Keluarga saya juga hancur karena utang. Hidup saya berubah total karena kesalahan yang bukan milik saya. Jadi kalau kalian ingin membuatnya menebus kesalahan, biarkan saya jadi bagian dari penebusan itu. Lelaki tinggi itu mendengus, namun matanya sedikit melunak. Kau benar-benar tidak tahu apa yang kau katakan, Nona. Hidupmu masih panjang. Jangan habiskan untuk membayar dosa orang lain. Alia menatapnya lurus. Tapi bukankah itu yang sedang saya lakukan sekarang? Kata-kata itu membuat ruangan terdiam. Hanya suara hujan yang masih jatuh di luar jendela. Perlahan, lelaki tinggi itu menurunkan tangannya dari meja. Ia menatap Alia lama, lalu menarik napas panjang. Kau punya keberanian, katanya akhirnya. Tapi keberanian saja tidak cukup. Rendra, kau harus tunjukkan bahwa penyesalanmu nyata. Kami tidak butuh harta. Kami butuh bukti bahwa kau masih manusia. Pak Rendra mengangkat wajah, air matanya mengalir. Aku akan lakukan apapun. Beri aku waktu. Lelaki itu menatapnya tajam, lalu berbalik. Kami akan datang lagi. Jika saat itu kau masih hanya bicara tanpa bukti, jangan harap belas kasihan. Mereka pergi, meninggalkan rumah dalam keheningan mencekam. Pintu menutup keras, meninggalkan jejak rasa takut sekaligus lega. Alia terduduk lemas di kursi, tubuhnya gemetar. Pak Rendra memandanginya dengan mata basah. Kenapa kau lakukan itu, Alia? Kau bisa saja pergi, selamatkan dirimu. Alia menoleh, wajahnya penuh air mata. Karena saya tahu bagaimana rasanya hidup tanpa harapan. Saya tidak ingin siapapun, termasuk Bapak, menghadapi itu sendirian. Pak Rendra menunduk, terisak pelan. Malam itu, untuk pertama kalinya, mereka menangis bersama. Bukan sebagai suami istri yang terikat paksaan, melainkan dua jiwa terluka yang saling menemukan alasan untuk bertahan. Malam setelah kedatangan orang-orang itu terasa panjang. Hujan sudah berhenti, tapi rumah masih diselimuti keheningan. Alia duduk di ruang tamu, tubuhnya lelah, matanya bengkak karena tangis. Pak Rendra berada di sampingnya, menunduk, seolah kata-kata tertahan di kerongkongan. Alia, ucapnya akhirnya. Suaranya bergetar. Aku ingin melakukan sesuatu sebelum semuanya terlambat. Alia menoleh, matanya penuh tanda tanya. Apa yang Bapak maksud? Aku tidak bisa mengembalikan apa yang hilang, tapi aku bisa memberikan apapun yang tersisa. Tanah ini, rumah ini, tabungan yang masih aku miliki, semua harus kuberikan untuk mereka yang hancur karena kesalahanku. Itu mungkin tidak cukup, tapi setidaknya aku tidak lagi hanya bicara. Alia terdiam, dadanya hangat sekaligus sesak. Apakah Bapak yakin kalau semua diberikan, Bapak akan kehilangan segalanya? Pak Rendra mengangguk pelan. Aku sudah kehilangan sejak lama. Yang masih kupunya hanyalah kesempatan untuk benar-benar menebus. Dan kalau aku bisa melakukannya bersama, seseorang yang mau mengerti, mungkin aku bisa mati tenang. Kata-kata itu menghantam hati Alia. Ia menggenggam tangannya,
merasakan kulit tua yang rapuh di balik jemarinya. Kalau Bapak serius, saya akan membantu. Bukan karena saya terikat, tapi karena saya ingin melihat penyesalan Bapak berubah menjadi tindakan nyata. Tatapan mereka bertemu. Tidak ada lagi dinding setinggi langit, hanya luka yang perlahan terbuka agar bisa sembuh. Beberapa hari kemudian, Alia mendampingi Pak Rendra menemui orang-orang yang pernah menuntut. Mereka datang dengan wajah curiga, namun kaget saat mendengar keputusan yang diumumkan. Semua aset yang tersisa akan kubagikan, ujar Pak Rendra dengan suara tegas meski tubuhnya gemetar. Tidak sebanding dengan yang kalian kehilangan, tapi ini adalah bukti bahwa aku tidak lagi bersembunyi. Orang-orang itu saling pandang. Sebagian masih marah, namun ada juga yang mulai luluh. Lelaki tinggi yang dulu menggebrak meja akhirnya maju. Ia menatap Alia, lalu beralih pada Rendra. Jika kau benar-benar menepati janji, mungkin luka kami bisa sedikit reda. Kami akan menunggu. Setelah mereka pergi, Alia memandang suaminya. Bapak berani sekali. Saya bangga. Pak Rendra tersenyum samar, sesuatu yang jarang terlihat di wajahnya. Aku hanya ingin mati sebagai manusia, bukan sebagai pengecut. Hari-hari berikutnya terasa berbeda. Alia masih harus bergulat dengan perasaan yang rumit, namun ada cahaya baru yang menyelinap. Ia mulai melihat Pak Rendra bukan sekadar beban, melainkan seseorang yang mencoba berubah meski terlambat. Suatu sore, mereka duduk di taman. Angin bertiup lembut, bunga Kamboja berguguran, langit berwarna oranye keemasan. Alia menatap langit, lalu berkata lirih, "Saya dulu membenci pernikahan ini. Saya merasa hidup saya dirampas. Tapi sekarang, saya tidak menyesal sepenuhnya. Karena di balik luka, saya belajar arti keberanian, arti ketulusan." Pak Rendra menoleh, matanya berkilat oleh air yang tertahan. Dan aku belajar bahwa cinta bukan tentang usia atau keadaan tubuh, melainkan tentang hati yang mau saling menerima. Alia tersenyum samar, lalu menggenggam tangannya erat-erat. Kita mungkin tidak punya banyak waktu, tapi setidaknya waktu yang tersisa bisa berarti. Malam itu, Alia kembali membuka buku catatannya. Ia menulis dengan hati yang lebih tenang. Hidupku tidak berjalan seperti yang kuimpikan. Aku terpaksa menikah, aku terjebak dalam rahasia, aku dihantam kenyataan pahit. Tapi di balik semua itu, aku menemukan sesuatu yang tidak pernah kuduga. Cinta yang lahir dari luka. Mungkin tidak sempurna, tapi sungguh nyata. Air matanya jatuh, tapi kali ini bukan karena kesedihan, melainkan kelegaan. Ia menutup buku itu, lalu menatap sosok Pak Rendra yang tertidur di kursi roda. Wajah lelaki tua itu tampak damai, seolah beban yang dipikulnya mulai terangkat. Alia berbisik pelan, hampir tak terdengar. Terima kasih sudah memberi saya alasan untuk bertahan. Dan di bawah cahaya bulan, di tengah rumah yang dulu penuh rahasia, dua jiwa yang terluka akhirnya menemukan jalan pulang. Bukan ke masa lalu, bukan ke utang yang tak pernah lunas, melainkan ke hati satu sama lain.